Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita tidak lupa dan bahkan selalu ingat sepanjang kita masih bernapas di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh pemberian Allah. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa rahmat, hidayat darinya, serta taufik untuk kembali melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tentunya nikmat saat ini, nikmat kita disatukan dan dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bersama, masjid adalah sebagai tempat terbaik, sebagai tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat suara serta berzikir dan mengagungkan serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian tafsir, pembahasan tafsir Al-Quran. Kita masih dalam pembahasan basmalah. Pembahasan ayat pembuka di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu, kita sudah masuk di pembahasan bismi. Pembahasan bismi. Kita sudah jelaskan bahwa kata bismi ini, ba-nya, menunjukkan makna al-isti'anah, makna meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam kata Bismillahirrahmanirrahim ini ada kata kerja yang dihilangkan. Yang mana kata kerjanya ini tergantung perbuatan apa yang kita lakukan. Kalau minum kita katakan Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim, saya minum. Kalau makan ya Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim, saya makan. Demikian pula seterusnya. Dan beliau jelaskan pembahasan berikutnya, itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita takdirkan kata kerja yang dihilangkan adalah yang cocok, yang sesuai dengan setiap pekerjaan kita. Kata beliau rahimahullah, wa qaddarnahu munasiban li'annahu adalla 'alal maqsud. Wa lihadza qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man kana lam yadbah falyadbah bismillah, au qala sallallahu alaihi wasallam ala bismillah. Fakhassa al-fi'il. Kata beliau, kita takdirkan fi'ilnya harus sesuai dengan perbuatan yang kita mau lakukan. Jadi tidak dibilang bismillah saya makan saja, atau bismillah saya minum saja. Bahkan sesuai. Kita mau masuk WC berarti bismillah saya mau masuk WC. Itu takdirnya. Kita takdirkan kata kerja yang cocok
itu supaya sesuai dengan maksud dari diucapkan bismillah. Supaya sesuai dengan tujuan antum ucapkan bismillah. Itu ditakdirkan yang sesuai. Oleh karena itu kata beliau Nabi SAW bersabda, "Man kana lam yadbah." Siapa yang belum menyembelih, itu ini di hari kurban. Falyadbah bismillah. Maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Berarti ditakdirkan kata menyembelih. Ketika kita sudah mau sembelih hewan kurban kita, kita bilang bismillah adbah. Dengan nama Allah saya menyembelih. Itu takdirnya. Itu takdirnya. Al-Qal sallallahu alaihi wasallam atau Nabi SAW bersabda alasmillah. Tadi pakai bi. Datang juga dalam riwayat hadits, juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam kitab menyembelih hewan kurban, bismillah dengan nama Allah, saya menyembelih diganti dengan lafaz alasmillah, atas nama Allah. Datang juga riwayat hadis. Tadi lafaz yang biasa kita dengar bismillah. Datang juga dalam riwayat alasmillah. Azbah sama. Atas nama Allah saya menyembelih. Ini takdirnya. Kemudian beliau bilang wallah, kan lanjutannya kan bismi Allah. Setelahnya bismillah. Kata bismillah. Apa arti Allah? Beliau bilang ismullah Rabbul alamin. La yusamma bihi goiruhu. Ala waz goiruhu wa huwa aslul asma. Walihada ta'atil asma'u tabi'atan lahu. Allah, ini nama Allah, Rabb alam semesta. Allah, nama yang mencipta kita. Nama yang mengatur kita. Dia adalah nama yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Allah, ini adalah nama Rabbul alamin. Bukan hanya kita manusia, tapi seluruh alam semesta. Apa artinya alam? Alam maksudnya seluruh yang selain Allah namanya alam. Seperti kata Ibnu Katsir. Makna alam. Al-alam kata Ibnu Katsir, kullu ma siwallah. Setiap selain Allah itu namanya alam. Nah, Allah nama untuk Robnya alam. Saya, antum, semua yang ada di alam ini selain Allah itu adalah Robnya pengatur, penguasa, dan yang memberikan rezeki serta menciptakannya adalah Allah. Nama ini Allah. Nama Rob alam semesta. Adapun maknanya, kata Allah, dasar katanya dari kata aliha ya'lahu ilahan. Itu asal katanya. Kemudian dipakaikan al-ilah. Itu dasarnya. Kemudian dihapus hamzanya. Dihapus hamzanya. Yang di al-ilah. Dihapus hamzanya. Untuk meringankan. Supaya diucapkan dengan mudah. Akhirnya jadinya Allah. Makanya panjang lamnya. Allah. Karena dasar katanya ilah. Makna al-ilah al-ma'bud.
yang diibadahi. Itu terjemahan al-ilah. Jadi Allah artinya yang disembah. Allah artinya yang disembah. Dia disembah oleh penduduk langit. Demikian pula dia disembah oleh penduduk bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah." Dialah Allah yang disembah oleh penduduk langit, dan dia Allah yang disembah oleh penduduk bumi. Seluruh penduduk langit, penduduk bumi menyembah Allah. Bukan hanya kita manusia, tapi semuanya. Cuman kita tidak paham dan tidak mengerti bagaimana mereka menyembah Robnya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah al-ilah al-haq. Allah ini, dia adalah sembahan yang sebenarnya. Siapa yang menyembah atau apa saja yang disembah selain Allah, maka itu tidak benar, itu batil. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Allah yang katakan seperti itu. Demikian itu kata Allah, karena Allah dialah sembahan yang benar. Dan apa saja yang disembah selain Allah, itu adalah batil. Apa saja? Pepohonan, bebatuan, laut, sungai, bahkan para nabi, para rasul. Kalau ada orang yang menyembahnya, maka itu adalah sembahan yang batil. Yang mengatakan batil, Allah sendiri. Sembahan yang hak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya batil. Walaupun orang bilang, dia sembahannya. Ada orang bilang misalnya, ini patung, sembahan kami. Ini pohon, sembahan kami. Ini kuburan, sembahan kami. Walaupun orang bilang sembahannya, maka ketahuilah itulah sembahan yang batil. Yang mengatakan batil, Allah, pencipta kita, penguasa alam semesta. Orang yang menyembah selain Allah, berarti dia tidak paham makna Allah itu apa. Lafadznya. Karena ini Asmaul Husna. Kalau kita memahaminya satu nama ini saja, kita pasti masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya sebuah hadis yang kalau kita mampu mengamalkannya, pasti kita masuk surga. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsoha, siapa yang ahso, menghafal dan memahami maknanya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Tapi syaratnya harus kita pahami maknanya. Bayangkan, di antara nama Allah ini, Allah, lafaz Allah, diulang dalam Al-Quran lebih dari 3.000 kali. Bahkan sangat banyak, lebih dari 300 kali lafaz Allah memulai ayat di dalam Al-Quran. Iya. Ini lafaz Allah.
Karena dia adalah Al-Ismul A'dzam. Ini nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Kalau kita pahami saja ini, maka kita bisa masuk surga. Ketika kita katakan Allah, berarti dia al-ma'luh, sembahan yang sebenarnya. Dengannya kita menghambakan diri kepadanya. Maka kita sekaligus telah menyadari hikmah dari kita diciptakan. Hikmah dari kita ada di muka bumi ini. Kita semua, apapun suku kita, apapun warna kulit kita, itu kita keluar dari perut ibu kita ke dunia ini, tujuannya cuma satu. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar untuk makan, minum, senang-senang sama keluarga. Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Allah sendiri yang bilang, yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyuti'imun. Kata Allah, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Ini kita. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan asal kita dicipta. Untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, saya tidak menginginkan dari penciptaan mereka itu agar supaya mereka mencarikan untuk saya rezeki. Kita dicipta bukan untuk mengumpulkan banyak-banyak harta untuk Allah. Bukan. Wa ma uridu ayyuti'imun. Dan saya menciptakan mereka. Saya tidak menginginkan agar supaya memberi saya makan. Allah Maha Kaya. Tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita adalah kita beribadah kepadanya. Itu pun bukan untuk Allah. Seandainya seluruh penduduk bumi ini dari awal, dari Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir kafir, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kita dicipta oleh Allah, kemudian kita disuruh beribadah untuk kita juga. Untuk kita juga. Kebaikannya. Bukan untuk Allah. Maslahatnya kembali kepada kita. Apakah kebaikannya dunia, alam barzakh, ataupun di akhirat. Tidak ada kebaikan yang kembali kepada Allah. Kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Misal kita sholat. Untuk apa kita sholat? Allah mensyariatkannya sebagai sebab kita bahagia dunia, alam barzakh, akhirat. Allah mensyariatkannya. Tapi apakah Allah butuh kepada sholat kita? Tidak. Walaupun kita tidak sholat tidak mengurangi kekayaan Allah. Tapi kitalah yang butuh kepada sholat kita. Kita belajar. Apakah Allah butuh kepada kita supaya kita punya ilmu? Akan menambah ilmu Allah? Tidak. Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui seluruhnya. Tapi kenapa kita belajar? Kita ta'lim. Karena kita butuh berilmu. Supaya kita beribadah kepada Allah. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu harus dipahami. Allah mengutus Rasul. Menurunkan kitab. Bukan karena kita yang butuh. Bukan karena Allah butuh kepada Rasul. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada orang-orang yang membenarkan Rasul itu. Tapi kitalah yang butuh. Dengan adanya Rasul,
Ia membawa kitab kepada kita, kita bisa tahu apa yang boleh untuk kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kembalinya kepada kita. Hamba. Hamba. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Supaya kita pahami bahwa kita hidup keluar di dunia ini adalah untuk itu, bukan sekedar makan, minum, selesai. Iya. Ini secara singkat makna Allah. Jadi beliau bilang wahwa aslul asma. Ini nama Allah adalah pokok asal daripada seluruh nama. Makanya ketika antum ditanya, siapa Ar-Rahman? Antum jawab apa? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Ar-Razzaq? Allah. Siapa Al-Alim? Allah. Siapa As-Sami? Allah. Karena ini kembali seluruh nama kembali ke sini. Seluruh nama kembali ke lafaz Allah. Kembali ke lafaz Allah. Walihada ta'til asma'u tabi'atan lahu. Oleh karena itu seluruh nama itu datang ikut kepada nama ini. Coba kita lihat saja ini yang kita lagi pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak langsung dibilang Bismillahirrahman atau Bismillahirrahim. Kapan datang lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim? Setelah lafaz Allah. Itu menunjukkan seluruh nama Allah ikut ke lafaz Allah. Ikut ke lafaz Allah. Kemudian berikutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini juga salah satu nama Allah. Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahman. Apa artinya Rahman? Beliau bilang rahmatullah ai dzurrahmatil wasi'ah. Yaitu yang memiliki rahmat yang sangat luas. Walihada ja'a ala wazni fa'lan. Ini bagi orang yang belajar bahasa. Oleh karena itu dia datang di atas timbangan fa'lan. Menunjukkan rahmat yang luas. Rahmat yang luas. Alladhi yadullu ala sa'ah. Yang menunjukkan atas keluasan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Bahkan yang kita dapatkan di dunia ini itu hanya satu. Semua. Satu itu dibagi oleh kita, manusia seluruhnya, hewan, dari hewan yang jinak, hewan buas. Semuanya hanya membagi satu rahmat saja. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Tapi antum coba lihat satunya sebentar. Yang menunjukkan bahwa rahmatnya itu tidak terbatas. Karena satunya saja sebentar kita bisa melihat bagaimana asarnya, pengaruhnya di dunia ini. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu saja. Jadi yang turun di sini nih, di bumi ini bukan hanya di negeri kita, tapi seluruh negeri. Turun. Allah Subhanahu wa taala turunkan darinya satu rahmat. Itu dibagi antara jin, manusia,
hewan ternak, dan hewan buas. Fabiha yata'atafun wa biha yatarohamun, kata Nabi. Dengan satu rahmat itulah mereka saling mengasihi. Dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi. Iya. Antum bisa melihat, jangan jauh, bagaimana orang tua antum. Kenapa dia sayang kepada antum? Bagaimana antum kalau punya anak, punya istri, kenapa bisa antum sayangi dia? Itu bukan karena antum, itu karena ada rahmat Allah yang diturunkan. Yang antum dapat juga bagian dari situ. Bahkan kata Nabi SAW, wabiha ta'atiful wahsh. Dengan satu rahmat itulah yang dibagi-bagi tadi itu. Ya. Hewan buas mengasihi waladiha, anaknya. Sebuas apapun hewan, tidak ada yang memakan anaknya. Iya. Sebuas apapun hewan, tidak ada yang memakan anaknya. Bahkan tidak ada yang menginjak anaknya. Kalau kita mau melihat, tidak ada akalnya. Hewan tidak punya akal. Tidak sama dengan kita punya akal. Hewan tidak punya. Bisanya itu dia lahir anaknya dari belakang. Tidak dia injak. Tidak dia injak. Dia akan angkat kakinya. Kenapa? Ini rahasianya. Dia dapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah simpan di sisinya 99 rahmat. Bayangkan, satu saja ini kita hidup di dunia ini. Hewan juga hidup di dunia ini. Bahkan seluruh, apakah yang di atas tanah atau di bawah tanah, yang hidup, yang melata di bumi ini, semuanya mendapatkan bagian itu. Jadi kalau dibagi di satu, berapa? 0, berapa persen yang didapat oleh setiap orang. Tapi bersamaan dengan itu, apa pengaruhnya terhadap kita? Iya kan? Di antara kita, iya kan? Ada yang mencintai, menyayangi. Itu karena satu sebab itu. Rahmat Allah. Orang-orang beriman, walaupun beda ibu, beda bapak. Kenapa mereka dikatakan oleh Nabi SAW seperti satu jasad? Iya. Itu karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ini luasnya rahmat Allah. Dan seluruh kita, manusia, bahkan jin, hewan, semuanya yang ada di bumi dan yang ada di langit, itu akan kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Karena Rahman ini umum. Beda kalau Ar-Rahim. Beda kalau Ar-Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abada. Tidaklah seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali pasti akan datang kepada Ar-Rahman. Pakai Ar-Rahman. Karena ini umum. Mau kafir, beriman, ya, laki-laki, perempuan, semua yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Ar-Rahman abadan sebagai hamba. Mau atau tidak mau? Iya.
kuasa apapun orang, kalau yang berkuasa. Sekaya apapun orang, kalau yang kaya. Itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak berkuasa, sama kedudukannya dengan orang miskin. Sama. Akan datang kepada Allah sebagai hamba. Jangankan kita, yang setiap saat kita jatuh dalam dosa dan maksiat. Malaikat yang tidak pernah dosa. Karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka juga akan datang kepada Allah sebagai hamba. Karena mereka penduduk langit. Akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Ini Rahman. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang diibadahi sebenarnya Ar-Rahman, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim kita akhirkan lagi ya di pertemuan yang akan datang. Dan ini sering kita baca, jadi kita harus memang maknanya harus kita pahami baik-baik, karena setiap saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya sekedar lewat. Baik, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung, silakan. Tidak apa-apa. Silakan, Pak. Tidak perlu. Ada pertanyaan dari saudara kita. Bolehkah saya katakan Bismillah saya sholat? Tidak perlu. Karena itu ditakdirkan saja. Maksudnya ada dalam domir. Ada dalam niat kita. Tidak perlu dilafatkan. Karena kalau kita lafatkan setiap apa yang kita mau ungkapkan, itu kadang kita akan dikatakan orang gila. Kita mau makan nih. Bismillah. Kita mau suap, ini satu suap. Bentar lagi, ini lagi suap lagi. Ini lagi suap lagi. Makanya dibilang, dia ditakdirkan. Disembunyikan saja, tidak perlu diungkap. Karena Allah sendiri tidak sebutkan. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah memulai surat Al-Fatihah. Allah tidak sebutkan. Saya memulai surat Al-Fatihah. Disembunyikan, ditakdirkan. Tidak perlu disebutkan. Silakan. Ini ada pertanyaan, bismillah. Jika disunahkan baca bismillah dan doa masuk WC ketika mau buang air. Terus bagaimana jika ada kamar tidur, ada tempat buang airnya tanpa dibatasi tirai? Wah, aneh ini. Iya. Apakah setiap masuk kamar kita harus baca doa masuk WC? Iya. Ini masalah. Ada orang bangun kamar, dia tidak mau repot. Hemat. Dia tidak perlu beli lagi ya batu bata atau pasang keramik lagi, karena ya kamarnya itulah WC-nya. Hemat. Iya. Pertama enggak sepantasnya seperti itu. Iya. Enggak sepantasnya seperti itu. Harus dipisahkan antara tempat kamar kita dan WC. Karena WC ini tempatnya syaitan bermalam. Tempatnya syaitan bermalam. Nah, kalau kita tidak pisahkan, kita bermalam sama syaitan terus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, WC itu tidak lepas dari najis. Nah, kalau kita tidak jaga ini najis, ini bahaya.
Bahkan datang dalam sebagian riwayat hadis ada 2 penghuni kubur diadab di kuburannya. Disebutkan wa kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Adalah salah satu dari keduanya tidak menutup aurat ketika kencing. Sekarang kita masuk WC, kencing kapan kita mau langsung buka. Iya, langsung buka. Ini kan agak rumit. Agak rumit. Jadi ini, tapi anggaplah orang begitu. Ada kejadiannya. Apakah setiap masuk kamar kita baca doa masuk WC? Maka dalam kejadian ini kita katakan tidak perlu. Kita baca doa masuk WC ketika kita menyingkap pakaian kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika buang hajat di luar. Ketika buang hajat di luar. Maksudnya di tanah lapang. Bukan dalam bangunan. Kapan dibaca? Saat disingkap pakaian. Bismillahnya. Dipahami ini? Jadi bagi orang ini, dia baca saat dia duduk di tempat buang airnya. Di tempat buang airnya. Atau saat persiapan ke situ. Ya, dia sudah buka memang misalnya sebelum ke situ. Karena ini hanya di kamar saja. Ya. Maka dia baca saat dia mau buka. Karena dengan baca bismillah itu, dia tidak dilihat oleh setan. Yang bermalam juga di WC-nya. Alias di kamarnya sekarang. Iya. Ini, jadi dia baca saat dia singkap pakaiannya. Tidak perlu saat dia masuk kamar. Kemudian berikutnya, terus gimana jika sholat di dalam kamar itu? Bukankah WC tempatnya jin? Ah, ini yang masalah. Iya. Gimana kalau sholatnya? Sholatnya tetap sah. Yang penting dia tidak sholat di klosetnya. Karena dikhawatirkan ada najis. Dikhawatirkan ada apa? Najis. Dia sholat di tempat yang dia tidur. Sholat di tempat yang dia tidur. Iya. Ini yang masalah. Walaupun Masya Allah kita bangun pisah. Artinya ada temboknya. Seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW juga punya WC di dalam. Tapi ada pemisahnya dengan kamar. Ada pemisahnya dengan kamar. Iya. Ini lebih aman dan lebih tidak merepotkan. Di masjid saya, kadang kita dialihkan. Apalagi di kamar yang seruang dengan tempat buang air. Apa ini? Di masjid saya di masjid saya kadang kita dialihkan. Dialihkan. Apalagi di kamar yang seruang dengan tempat buang air. Maksudnya? Dialihkan. Di masjid saya kadang kita dialihkan. Apalagi di kamar yang seruang dengan tempat buang air. Maksudnya? Saya tidak paham. Siapa yang punya ini? Kita. Apa maksudnya? Tidak tahu. Silakan Pak. Oh berarti kita ini. Dialihkan. Dilalaikan. Oh, karena beda itu Pak, dialihkan. Dialihkan artinya apa dialihkan? Hah? Dipindahkan, diarahkan. Nah, jadi oh iya, apalagi di kamar yang ada WC-nya.
Iya, iya. Oh, ini lanjutannya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Masalahnya kita bilang ini di masjid saya, oh di masjid saya kadang kita, di masjid saya kadang kita, oh, oh begitu Pak ya. Baiklah Pak, Alhamdulillah. Hmm. Ada pertanyaan terakhir? Satu lagi? Baik. Ini terakhir. Apakah kalau di Malino bisa kita jamak sholat? Bisa. Malino kan sudah 80 kilo. Kalau sudah 80 ke atas itu disepakati. Bisa jamak kosor. Yang diperselisihkan itu kalau kurang dari 80. Itu yang diperselisihkan. Iya, walaupun pendapat yang kuatnya boleh. Karena tidak ada jarak yang ditentukan dalam syariat. Yang benarnya kembali ke uruf. Kembali ke kebiasaan Nabi SAW. Itu wallahualam. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.